Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvira Nugraheni dengan nomor NIM 2021010009, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa. Di sini saya akan menjelaskan produk yang diproduksi secara manufaktur dengan kegiatan perencanaan produksi hingga pengendalian produksi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil PT Petrokimia Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap di Indonesia yang pada awalnya berdirinya disebut Proyek Petrokimia Surabaya. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1946 dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Proyek ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia H.M. Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972, yang kemudian tanggal tersebut ditetapkan pada Hari PT Petrokimia Gresik. Selanjutnya ada sistem produksi. Yang pertama, atau manusia. Sumber daya manusia yang lebih profesional, produktif, kreatif, dan partisipatif. PT Petrokimia Gresik menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama di dalam pencapaiannya melalui pendidikan dan latihan yang dilakukan di dalam atau luar perusahaan, dan baik di dalam negeri atau luar negeri. Sumber daya manusia yang berkompeten dan berkarakter merupakan aset yang berharga bagi perusahaan karena meningkatkan daya asing di pasar dan dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua, money atau uang. Dalam menjalankan bisnis atau usaha membutuhkan modal untuk membeli bahan baku, peralatan, dan bahan pendukung lainnya. Yang ketiga, materialis atau material. Bahan baku utama adalah gas bumi, rock popes, sulfur, KCI, DAP, MOPS, anomial, asam sulfat, dan asam fosfat. Material yang digunakan akan sangat bervariasi tergantung pada jenis produk petrokimia yang diproduksi dan proses produksi yang digunakan. Penggunaan material harus sesuai dengan standar keselamatan dan lingkungan yang ketat karena industri petrokimia melibatkan banyak bahan berbahaya. Selain itu, regulasi pemerintah juga mengatur penggunaan dan pemantauan bahan kimia dalam industri petrokimia. Yang keempat ada atau mesin. Petrokimia Gresik menggunakan beragam mesin dan peralatan untuk memproses bahan baku kimia menjadi produk kimia seperti pupuk, asam, bahan kimia industri, dan lainnya. Mesin dan peralatan yang digunakan oleh PT Petrokimia Gresik mungkin mencakup sebagai berikut. Yang pertama, reaksi kimia. Mesin ini digunakan untuk mereaksikan bahan kimia dalam kondisi tertentu, seperti suhu dan tekanan, untuk menghasilkan produk kimia yang digunakan. Yang kedua, kolom destilasi digunakan untuk memisahkan berbagai komponen dan campuran cairan berdasarkan perbedaan titik didihnya. PT Petrokimia Gresik memiliki beragam fasilitas dan unit produk yang menggunakan mesin dan peralatan khusus sesuai dengan jenis produk dan proses yang mereka hasilkan. Mesin dan peralatan dipilih berdasarkan kebutuhan produksi dan kualitas produk yang diinginkan serta mematuhi standar keamanan dan lingkungan yang berlaku. Yang kelima ada metode. PT Petrokimia Gresik memproduksi pupuk.
Nah, misalnya pupuk kimia. Pupuk kimia adalah pupuk yang dibuat dengan bahan-bahan kimia yang mengandung unsur nutrisi penting bagi tanaman. Pembuatan pupuk kimia melibatkan beberapa tahapan utama. Berikut caranya. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku utama pupuk kimia adalah unsur kimia seperti nitrogen, fosfor, dan kalium yang disediakan dalam bentuk senyawa kimia seperti urea, superfosfor, dan kalium klorida. 2. Proses produksi. Bahan baku dihancurkan dan dihaluskan menjadi ukuran partikel yang sangat kecil agar lebih mudah larut dalam air dan tersedia untuk tanaman. 3. Proses pengolahan. Campuran bahan kimia kemudian diproses melalui berbagai tahapan produksi yang melibatkan pemanasan, pendinginan, dan reaksi kimia lainnya. Bertujuan untuk menciptakan senyawa yang stabil, mudah diserap oleh tanaman. Yang keempat, ada pengemasan. Yang kelima, ada market atau pasar. Sasaran pasar atau market PT Petrokimia Gresik adalah toko pertanian, distributor, dan sektor pertanian lainnya yang mengendalikan pupuk untuk meningkatkan produktivitas. Kemudian ada informasi. Informasi sangat dibutuhkan supaya hasil dari suatu kegiatan akan lebih sempurna. Suatu pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak menerima dan menyaring informasi dari luar. Nah, selanjutnya ada kerangka random fluctuation. Random fluctuation yaitu ada biaya bahan baku. Terus inputnya bangunan, lahan, peralatan, SDM, bahan baku. Untuk outputnya ada pupuk. Umpan baliknya volume penjualan. Selanjutnya penentuan sistem produksi. Penentuan sistem produksi di PT Petrokimia Gresik seperti di banyak perusahaan manufaktur melibatkan serangkaian langkah penting untuk memastikan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan operasional. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi kebutuhan produksi. Kedua, evaluasi kapasitas produksi. Ketiga, analisis proses produksi. Keempat, pemilihan teknologi. 5. Manajemen persediaan. 6. Perencanaan tenaga kerja. 7. Pengendalian kualitas. 8. Perencanaan produksi. 9. Pengelolaan resiko. 10. Evaluasi dan pemantauan terus-menerus. Sistem manufaktur. Sistem manufaktur mempunyai definisi sebagai keseluruhan entitas yang bekerja dalam suatu aturan tertentu untuk mengubah riset, material, modal, tenaga, energi, dan keterampilan menjadi produk, barang atau jasa yang dapat dijual oleh perusahaan dengan melakukan proses produksi tertentu untuk meningkatkan nilai jual. Seperti PT Petrokimia Gresik membuat pupuk dari bahan baku kimia. Pengendalian produksi. Salah satu aspek dalam menjaga efisiensi, kualitas, dan berkelanjutan operasi. Berikut ada beberapa langkah yang penting dalam pengendalian produksi, yaitu perencanaan produksi, memantau ketersediaan bahan baku, pengendalian kualitas, pelatihan khusus untuk tenaga kerja, pemeliharaan peralatan, pemantauan biaya produksi, dan pemantauan kinerja. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.